ini harus dijadikan pelajaran gitu ya, karena hal-hal yang seperti itu tuh pasti bakal ada gitu. Di setiap ekspektasi itu pasti ada yang meleset dikit atau bagaimana. Cuman kalau menurut Dinda, teman-teman semua harus tetap kuat gitu ya. Enggak, ketika kalian ada peluang biaya pendidikan lah, kan biaya pendidikan tuh mahal ya sekarang ya. Kita nggak bohong gitu kalau misalkan biaya pendidikan tuh murah ya, emang di kita doang yang murah. Kalau misalkan di luar ya mahal banget. Kita udah dapat biaya pendidikannya aja udah sangat syukur. Jadi pesan Dinda ke teman-teman, kalau misalkan ada hal yang membuat hati bergeser gitu ya, itu tetap dijalanin gitu. Tetap apa ya, jangan takut lah dengan hal-hal yang sepele, walaupun sepele cuman emang masalah kosan tuh masalah duit juga, cuman ya bisa lah gitu ya, yang namanya jalan Tuhan tuh bisa dari mana aja gitu. Itu sih pesan Dinda. Kalau Kak Denny gimana Kak Denny? Apa nih? Pesan buat mereka gitu, atau apa gitu, motivasi atau apalah. Yang namanya kuliah itu kan ya emang di zaman sekarang itu sebuah keharusan ya. Jadi ya bukan sebagai patokan kita bahwa kita itu Bahwa kita itu bakal sukses karena kuliah gitu ya. Nah, gitu Ya gak lah. sih? Bener. Kalau saya menyebut kalau kuliah itu sebagai sebuah kendaraan. Jadi kuliah itu bisa mengantarkan kita kemanapun kita pergi. Itu kuliah menurut saya. Banyak sekali teman-teman yang kuliah gitu, tetapi pas lulus nggak jadi apa-apa gitu. Itu apa yang salah? Mungkin dari cara belajarnya, dari cara memandang kuliah itu seperti apa, dan banyak lain sebagainya gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang berusaha berproses untuk melanjutkan pendidikannya, yaitu kuliah, jangan patah semangat, terus belajar dan berusaha sekuat tenaga supaya menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan, masyarakat, tentunya buat bangsa dan orang tua kita. Amin. Iya bener. Yang bener sih yang diomongin Kak Denny tadi. Jadi kuliah tuh bukan dilihat dari outputnya nanti bakal jadi apa gitu. Misalkan Kak Denny pendidikan bahasa Inggris, belum tentu dia jadi guru bahasa Inggris gitu kan. Belum tentu. Tapi kan yang namanya kita proses perkuliahan itu kan udah melewati yang namanya nugas, ngotak-ngatik laptop udah sampai hatam, yang namanya dari mulai Word, PPT, Excel dan lain sebagainya pasti udah hatam. Jadi ketika lulus atau ketika selesai proses pembelajaran itu, ya minimal teman-teman kalau misalkan diminta buat tolong dong ketikin ya bisa gitu. Beda teman-teman tuh, kalau menurut Dinda orang yang anak kuliahan tuh bukan berarti tidak membaguskan yang tidak kuliah ya. Cuman ada nilai lebihnya ya, ada nilai plusnya gitu. Karena kalian sudah melewati masa perkuliahan, pembelajaran lebih lanjut daripada teman-teman yang cuma sampai sebatas SMK, SMA gitu. Dan tentunya yang jelas pasti bakalan membanggakan orang tua tadi yang diomongin sama Kak Denny gitu. Jadi jangan salah kalau misalkan nanti Sahrul nih jurusan agribisnis, lulus misalkan nggak terrealisasi tuh cita-citanya buat membangun Noong menjadi kota wisata misalkan yang terintegrasi agribisnis gitu kan. Nah iya, kota pertanian misalkan ujung-ujungnya Sahrul kerja di perusahaan gitu. Tapi kan kerja di perusahaan ketika lulus kuliah itu ya minimal dia jadi supervisor atau jadi manajer kelas 2 lah atau gimana gitu. Misalkan Kareja cita-citanya awalnya jadi apa? Pengusaha ya. Nah ya misalkan dia kalau nggak tercapai jadi pengusaha sendiri ya dia bisa jadi manajer di perusahaan mana awalnya, terus nanti mungkin di tahun-tahun kedepannya jadi pengusaha bertahap gitu. Karena hidup tuh nggak langsung survive game gitu, enggak kayak gitu, pelan-pelan. Gue juga masih bingung ntar lulus jadi apaan. sumpah dah gue juga masih bingung lulus jadi apaan. Jadi memilih jurusan kan kita jangan menjudge diri kita ketika kita masuk ke jurusan ini kita bakal jadi ini gitu. Bener. Jangan mengkotak-kotakan ya, bener. Saya sendiri lucu gitu.
saya itu suka agama, masuk jurusan bahasa Inggris, cita-cita jadi pembisnis kan gimana gitu. Agak-agak gimana gitu. Iya, bener, Tapi bener, nggak apa-apa kan, kita bisa berbisnis itu dilandasi dengan agama dan berkomunikasi dengan bahasa Inggris itu kan bisa gitu. Kita bisa kolaborasi biar kita itu hidup apa ya, nggak gitu-gitu aja. Kita itu harus inovasi, bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita itu harus jadi manusia dinamis. Iya. Dan yang lebih penting belajar itu sebenarnya di mana aja. Cuman kalau misalkan kuliah tuh kalian lebih teratur gitu, lebih apa ya? Lebih ada yang menuntun gitu. Kalau misalkan masalah belajar di mana aja mah, kalian di organisasi nanti di organisasi entah ekstra, intra ya nanti kalian masuk IMM lah. Wah. Apa itu? Apa itu IMM? Kita nanti lihat video di selanjutnya. Ya. Ya pokoknya gitulah. Jangan lupa lah kalian banyak-banyak belajar lah, jangan cuma di bangku perkuliahan. Karena kuliah itu bebas. Kalian mau mengkreasikan seperti apapun kalian bisa. Yang penting kalian tetap bisa. Ada lagi yang kalian mau tambahkan, pesan-pesan untuk teman-teman yang masih berusaha untuk lolos kuliah atau gimana gitu? Boleh siapa dari Kak Sahrul dulu? Kak Sahrul dulu. Apa ya pesan untuk teman-teman yang masih sedang berusaha buat masuk kuliah? Karena kan kalian udah lulus ya. Ya Reja dulu. Ya pokoknya untuk teman-teman yang memang masih berusaha untuk mencari perkuliahan harus tetap semangat, cari informasi-informasi yang terdekat dulu ataupun bisa ke gurunya, karena guru itu harus membantu sebenarnya gimana caranya si muridnya itu bisa masuk ke perkuliahan. Iya benar sekali. Itu. Dan saya pun bukan hanya satu guru saja gitu, bahkan guru yang di luar juga saya tetap minta bantuan bagaimana caranya untuk masuk perkuliahan, bukan hanya di perkuliahan Bandung tersebut, dimana nanti saya kalau misalkan tidak lulus harus kemana dan kemana gitu. Nah itu kita harus minta bantuan ke yang lain. Banyak informasi gitu di luaran sana, bukan hanya di sekeliling kita doang kayak gitu. Pokoknya tetap berusaha buat teman-teman yang memang masih belum belum bisa menemukan perkuliahan ya. Tetap cari informasi-informasi agar kita bisa sama-sama kuliah ya, intinya seperti itu. Kalau dari saya pribadi Bisa menempuh pendidikan ya. ya. Ya silahkan boleh Kak Sahrul atau Kak Subhan. Oke baik. Untuk teman-teman yang sekarang berjuang untuk mendapatkan salah satu jenjang yang lebih tinggi dengan mengejar beasiswa, ketika kalian gagal dalam hal itu, jangan patah semangat, jangan lupa berdoa supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pokoknya buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang, semangatlah supaya perjuangan kalian tidak sia-sia. Amin. Kak Sahrul. Baik, buat teman-teman ya, buat teman-teman semua dari saya, buat kalian yang ingin kuliah tapi gak ada Belum ada akses ya. aja. Apa aja serah. Apa nanti? Yang belum ada jalan atau Yang belum ada masih jalan belum. ataupun yang udah ada. Kalau buat yang belum ada jalan, tolong ya diusahain. Saya itu gimana ya, tadinya mikir gitu, mau kuliah apa enggak kayak gitu. Tapi sebenarnya termotivasi juga oleh Dedita, kuliah aja gak apa-apa katanya kayak gitu. Masya Allah banget. Tapi ketika ngedengar kuliah kayak gitu ke depannya, ya kita mikir ke depan juga ya kayak gitu. Lihat ke depannya juga, Masya Allah, oke kayak gitu kelihatan beneran orang-orang kuliah itu kelihatan gitu. Gaya hidupnya beda sekali dari gaya bicaranya kayak gitu, Masya Allah. Saya termotivasi dari segi bicaranya gitu. Gimana sih saya bisa gitu, kayak gitu.
kayak gitu ya. Iya. Jadi untuk menjadi lebih Baik. manusia yang lebih Nah. profesional lagi Nah, gitu, bagaimana kayak gitu, caranya menyampaikan gitu kepada siapa yang dia hadapi gitu. Harus bisa mengontrol. Iya bener banget. Gue sayang banget sama kalian. Iya. Jadi apa ya? saya mohon maaf ya untuk kata-kata yang memang Iya, benar, sama kurang sih ini juga. dari saya pribadi, karena saya juga di sini masih dalam tahap proses pembelajaran gitu ya, bagaimana cara saya berbicara. Jadi sekali lagi kami mohon maaf karena itu masih pembelajaran. Iya sama sih Dinda juga. Ya mungkin kita juga butuh kritikan dari teman-teman semua ya. Iya boleh. Komen nanti di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe. comment, Apa itu di and bawah? subscribe. Like, comment, Mungkin and itu saja dari kita ya. Mungkin ada satu kata yang harus selalu terngiang-ngiang dalam hidup kita setiap waktunya, setiap bangun pagi, mau tidur tuh harus semangat, bener, semangat tuh harus selalu tertanam gitu. Pasti ya. Jadi kalau misalkan nggak semangat ya udah kita bakal rebahan be di rumah gitu ya. Pokoknya mah nggak ada semangat kan ya gitu. Jadi intinya kita harus semangat. Kita semangat ya. 1, 2, 3 semangat. semangat, Yeay. gambar kudasai. Oke guys, jadi itu saja bincang-bincang sederhana dari kita mengorek tentang bagaimana mereka bisa goals di beasiswa Yayasan Yatim Mandiri. Semoga doain ya buat mereka, semoga mereka istiqomah dan bisa melalui proses perkuliahan yang yang cukup drama ya. Pasti kalian bakal melewati drama-drama itu dengan indah. Semoga mereka tetap tetap sabar gitu, tetap sabar. Yang penting sabar karena pasti itu bakal terlewati dengan sendirinya. Mungkin itu saja dari saya dan Denny Nur Fatwa saya Dinda Usutanasana dan mereka Adalah Pejuang. calon mahasiswa Yeay. Universitas Bandung Raya. mantap. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment dan subscribe.